Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang program linier, yaitu khusus membahas bagaimana cara menentukan nilai optimum dari bentuk objektif. Yang menjadikan masalah di sini, apa sih bentuk objektif itu? Nah, bentuk objektif itu adalah suatu fungsi fx, y, yaitu ax ditambah by yang hendak dioptimumkan. Kan kemarin sudah kakak bahas optimum itu apa. Optimum itu ada dua nilainya ya, bisa maksimum dan bisa minimum. Jadi tergantung dari konteks pertanyaan atau konteks soal ceritanya seperti apa. Nah, jadi fungsi objektif ini berperan di dalam soal program linier seperti apa sih Kak? Gitu kan ya. Nah, fungsi objektif ini contohnya nih, ada suatu soal cerita ya. Soal ceritanya itu terkait berbicara tentang penjualan dari suatu makanan. Nah, penjualan dari suatu makanan yang dimana nanti ada kendala-kendala atau batas-batasannya kan ya, seperti biasa yang diubah ke dalam bentuk model pemodelan matematika, yaitu bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian nanti di situ biasanya ada contohnya ini diketahui harga jual dari makanan A dan makanan B, misalkan ada dua makanan ya. Nah, kemudian tentukanlah pendapatan maksimum dari penjualan makanan tersebut. Nah, fungsi objektif di sini itu adalah harga jual dari makanan A dan harga jual dari makanan B. Nah, terus nilai optimumnya itu adalah pendapatan maksimum. Jadi, untuk menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum itu tergantung dari nilai dari fungsi objektifnya ya. Fungsi objektif yang nilainya itu maksimum itu ya yang nilainya tinggi. Kalau misalkan dikatakan minimum yang nilainya paling rendah, seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif? Nah, cara menentukannya itu ada dua cara ya. Bisa menggunakan metode titik pojok atau titik sudut, ataupun bisa menggunakan metode garis lidik. Tapi di video kali ini kakak bahas yang khusus untuk menggunakan metode titik pojok atau titik sudut. Oke? Baiklah. Nah, bagaimana sih cara menggunakan titik pojok tersebut? Ya. Nah, cara menggunakannya yaitu tinggal kita menghitung nilai dari fungsi objektifnya untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari DHP, daerah himpunan penyelesaian. Oke, kakak tuliskan dulu ya apa yang kakak sudah sebutkan tadi ke papan tulis biar terlihat gitu. Apa sih yang dikatain Kak Asri gitu kan ya. Oke. Oke, baiklah. Ini adalah yang tadi sudah kakak sebutkan sebelumnya ya. Ini adalah fungsi objektifnya fx, y, ax tambah by yang hendak dioptimumkan, bisa dimaksimumkan atau diminimumkan sesuai dengan permintaan dari soal. Kemudian nilai optimum itu dapat ditentukan dengan dua cara, bisa menggunakan metode titik pojok dan titik sudut dan metode garis lidik. Tapi di video ini kakak khusus bahas bagaimana cara menggunakan metode titik pojok ya. Dimana metode titik pojok itu dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai fungsi objektif untuk setiap titik pojok yang dari DHP. Jadi nanti maksudnya seperti apa? Kalau misalkan nih DHP-nya itu dari dua garis. Nah, misalkan DHP-nya itu adalah yang ini. Kelihatan nggak? Kecil banget ya. Kecil banget ya. Bentar. Misalkan DHP-nya itu di sini. DHP-nya itu adalah yang ini. Nah, titik pojok itu adalah titik dari DHP, titik yang dekat dengan DHP, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Itu adalah titik pojok. Oke? Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu variasi soal terkait dengan bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu bentuk objektif. Oke? Oke. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Kita lihat di sini, jika segi 5 OPQRS merupakan himpunan penyelesaian program linier, ya, maka nilai maksimum kita tandakan dulu ya. Kita tandai dulu nilai maksimum
Fungsi objektifnya itu adalah X ditambah 3Y terletak di titik berapa? Nah, jadi kan sangat jelas ya pertanyaannya. Pertanyaan itu dia menanyakan nilai maksimum dari fungsi objektif X ditambah 3Y terletak di titik berapa. Artinya di antara titik-titik ini kan gitu ya. Ini kan DHP ini kebetulan segi 5 O P Q R S ini. Nah, berarti kan DHP-nya. Titik-titiknya itu atau titik-titik dari DHP-nya itu ada 0,0, ada 0,0, ada 2,3, 2,5 dan 0,3 ya. Nah, ditanyakan nilai maksimum. Nah, kalau untuk titik pojok 0,0 itu nggak usah lagi kita tentukan nilai dari fungsi objektifnya. Kenapa? Karena kan yang ditanyakan nilai maksimum gitu kan ya. Ya udah, jadi kita fokus ke titik S, R, Q dan P. Oke? Nah, di sini kita nggak perlu lagi gambarkan grafiknya kan ya, udah ada DHP-nya langsung. Kalau di sini contoh variasi soal pertama. Nah, kita tuliskan dulu fungsi objektifnya itu kan fx, y-nya itu adalah x ditambah 3y. Nah, kemudian titik-titiknya itu adalah titik S 0,3 dan R 2,5 dan Q 5,3 dan P itu 6,0. Nah, di sini ya dibuat aja dalam bentuk tabel biar rapi aja sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk titik 0,3 ini kan artinya kan X-nya itu 0, Y-nya itu 3. Masukin aja ke sini. Jadinya kan X-nya 0 ditambah 3 dikali dengan 3 itu 9. Artinya nilainya 9. Kemudian 2 ditambah 3 kali 5, 15 itu adalah 17. Dan 5 ditambah dengan 3 dikali 3, 9 itu adalah 14. Dan 6 ditambah 0 kali 3, 0 itu adalah 6. Karena ditanyakannya itu adalah nilai maksimum, maka yang kita ambil, katanya tadi apa, kalau maksimum itu yang nilainya yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi yang mana? 17, ini tuh maksimum. Nah, yang menjadikan pertanyaan di sini apa? Yang nilai maksimum fungsi objektif terletak di titik apa? Berarti jawabannya bukan 17 ya. Kalau ditanyakan nilai maksimumnya berapa, itu 17. Itu nilai maksimumnya. Tapi kalau dia akan bernilai maksimum ketika di titik berapa, itu adalah kita fokusnya ke sini. Nah, jawabannya itu adalah R di titik 2,5. Itu maka si fungsi objektifnya akan maksimum. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, jika diketahui P sama dengan X tambah Y dan Q sama dengan 5X tambah Y, maka nilai maksimum dari P dan Q, artinya kan nilai maksimum, dan ditandain ya, nilai maksimum dari P dan Q, berarti P itu adalah fungsi objektif ya, dan Q juga fungsi objektif. Nah, pada sistem pertidaksamaan, nah ini adalah kendala-kendalanya. Oke. Yang mana kendalanya itu yang pertama X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kan kalau di contoh pertama tadi udah diketahui kan di HP-nya ya, tinggal kita tentukan aja nilai dari fungsi objektifnya. Tapi kalau di sini kita butuh bagaimana cara menentukan DHP-nya, membuat grafiknya dulu ya, membuat grafiknya dulu, kemudian kita tentukan DHP-nya, baru kita tentukan titik pojoknya. Seperti itu ya. Coba deh alurnya itu ya, alurnya itu dari soal cerita kalau ini mah langsung dari kendala ya, kan ini kendala-kendalanya ya, kendala-kendala atau modal matematikanya, kemudian dilanjutkan kepada grafiknya, kan menggambarkan grafiknya, kemudian dilanjutkan menentukan DHP-nya atau daerah lingkungan penyelesaiannya, kemudian tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya, barulah kita tentukan nilai dari fungsi fx, y-nya, fungsi objektifnya. Baru nanti kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya, seperti itu. Nah, ini alurnya ya.
Nah, pertama kita gambarkan dulu kendala-kendala dari pertidaksamaan soal nomor 2 ini. Kita tuliskan dulu ya. Itu kan kendala-kendalanya itu ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, kemudian X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12, dan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, seperti biasa, coba diingat lagi, ini jadikan dulu ke bentuk persamaan ya. Ini kan X sama dengan 0, ini diubah dulu menjadi persamaan Y sama dengan 0. Kalau ini diubah dulu menjadi persamaan X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, tutup Y-nya, maka X-nya itu adalah 12, berarti titiknya 12,0. Kemudian ketika titik potong terhadap sumbu Y kan X-nya sama dengan 0. Tutup X-nya, 2Y sama dengan 12, maka diperoleh Y-nya itu adalah 6. Berarti 0,6. Sekarang ini juga diubah ke dalam bentuk persamaan. 2X ditambah Y sama dengan 12. Ini juga ketika X-nya itu 0, maka Y-nya, tutup X-nya, Y-nya 12, berarti di sini 0,12. Kemudian ketika Y-nya itu 0, tutup Y-nya, maka X-nya itu adalah 6, berarti 6,0. Nah, setelah kita menentukan titik-titik koordinat dari persamaan garisnya, kan kalau X sama dengan 0 ini kan berhimpit dengan sumbu Y ya. Kalau ini dengan sumbu X. Oke? Nah, kita gambarkan grafiknya. Digambarkan grafiknya. Oke. Nah, setelah kita gambarkan koordinat kartesiusnya, kita gambarkan untuk yang X sama dengan 0. Tadi kan X sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu Y. Berarti ini ya. Itu adalah X sama dengan 0 dibatasi ini, kemudian dibatasi yang berhimpit dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Dibatasi ini sama dibatasi ini ya. Kemudian untuk yang X ditambah 2Y sama dengan 12 itu persamaan bentuk grafik garisnya itu 12,0 ya di sini sama 0,6 di sini ya. Oke, ini dihubungkan. Nah, ini tadi persamaan garis apa? Tulis di sini aja deh. Persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian untuk yang ini, untuk yang 0, untuk yang persamaan garis 2X sama Y sama 12 itu 0,12 di sini ya, dan 6,0 di sini dihubungkan. Nah, ini tuh persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 12 ya. Nah, setelah kita menentukan grafiknya, kita tentukan DHP. Ingat lagi aturannya. Kalau misalkan kalau belum menonton video sebelumnya, yaitu menentukan DHP, tonton dulu ya. Nah, nanti akan mengerti kenapa DHP-nya seperti ini. Ini itu seperti apa kita cari. Nah, menentukan DHP-nya untuk yang persamaan garis itu ya, untuk pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari sama 12 ya. Lihat dulu, di sini kan tandanya itu tanda kotak samanya kurang dari, tapi B-nya itu koefisien dari Y itu positif. B positif, tapi ini kurang dari. Kalau dia berbeda tandanya, maka dia itu yang diarsir adalah yang di bawah atau di sebelah kiri. Nah, di bawah dari 2X tambah Y kurang sama dengan 12, ini kan persamaan garisnya. Kalau pertidaksamaannya kan berupa daerah. Oke? Kalau persamaan berupa garis, maka yang diarsir itu di sebelah bawahnya, di sebelah kirinya. Oke, kakak buat tanda panah ya. Nah, sekarang untuk yang 2X tambah Y kurang dari sama 12 juga sama, kayak gitu juga. Ininya kurang dari, tapi Y-nya itu koefisiennya itu adalah positif, B-nya itu positif. Maka kalau dia berlainan juga di sebelah bawah. Bawah berarti kan sini ya. Yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang X lebih dari sama 0, kan yang ini sini ya, berarti dia sebelah kanan sini. Oke, cuma beberapa aja di arsir ya.
biar kelihatan. Kalau yang Y lebih dari 96 kan sebelah atas ya. Nah, dari sini yang kita lihat itu karena ada 4 pertidaksamaan, berarti ada 4 panah yang berbeda arahnya. Yang ini, terus kemudian yang ini ya, dan yang ini, dan yang ini. Nah, berarti apa? Ini itu adalah DHP-nya. Nah, setelah kita tentukan DHP-nya, nah ini tuh kembali ke contoh yang pertama. Jadi kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya yang mana? Ya, dekat dengan DHP. Yang mana itu? Adalah yang ini ya. Tuliskan, ini adalah 0,6 titik pojok. Kemudian yang ini ini 6,0, dan yang perpotongan dua buah garisnya kita bisa gunakan eliminasi. Oke? Kita gunakan eliminasi. Nah, coba tuliskan di sini eliminasinya. 2x ditambah y sama dengan 12 bersamaan garis ini, dan x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, biar misalkan ingin mengeliminasi x, berarti ini dikali dengan 2 ya. Kalau dikalikan dengan 2, ini berubah menjadi 4, ini menjadi 24. Oke, kemudian dikurang negatif 12, 1 dikurang 4 negatif 3y. Berarti y itu adalah 4. Nah, masukin aja ke salah satu persamaan yang ini sama yang ini ya. Bebas. Maka dari sini, misalkan pakai yang ini. X-nya ditambah dengan 2y, y-nya 4, 8 ya, sama dengan 12. Berarti X-nya itu 12 kurang 8, itu 4 juga. Berarti titik pojok yang ini itu adalah 4,4. Jadi ada 4 buah titik pojok sebenarnya ya. Yang ini juga, cuman kan ditanyain nilai maksimumnya. Jadi fokus aja ke 3 titik pojok ini. Yang di kotakin merah ini titik pojok ya. Nah, ini, dan 4,4. Nah, sekarang kita buat tabelnya, tabel fungsi objektifnya. Kita cari nilai fungsi objektifnya kan langkah selanjutnya. Fx, y ya, sama dengan tadi fungsi objektifnya itu tadi berapa? P dan ada Q kan ya. Oke. Nah, misalkan kita menentukan di sini titik yang ini fungsi objektif P, yaitu X ditambah Y, kemudian ini Q, 5X ditambah Y. Oke, titik pojoknya tadi ada 0,6, ada 6,0, dan ada 4,4. Tinggal dimasukkan saja ke fungsi P-nya. Berarti kan ini X-nya ini sebagai X, ini sebagai Y. 0 ditambah 6 itu 6. Kalau ini 5 dikali X, 0. 5 dikali 0, 0. Ditambah dengan 6 berarti 6 juga. Sekarang yang ini, 6 ditambah Y. 6 ditambah 0, 6 juga. Di sini 6, 5 dikali 6, 30. Tambah dengan Y-nya 0, 30. Nah, sekarang 4 ditambah Y itu udah 8. Di sini 20 ditambah dengan 4 ya. 20 ditambah dengan 4 itu adalah 24. Nah, yang menjadikan pertanyaan di sini, nilai maksimum dari P dan Q pada sistem pertidaksamaan ini adalah, nah, nilai maksimum untuk P yaitu adalah 8 ya. Tapi nilai maksimum untuk Q itu adalah 30. Nah, ini adalah nilai maksimum untuk P. Ini juga nilai maksimum untuk Q. Udah. Jadi 8 dan 30. Paham ya? Oke? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, baiklah. Untuk contoh yang ketiga, tanah seluas 10 meter per 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Jadi tanah luasnya itu 10.000 meter persegi ya, dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi ya, dan tipe B itu diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Artinya kan berarti penjumlahan dari rumah tipe A digabung dengan rumah tipe B itu pokoknya maksimum 125 unit ya, paling banyak. Nah, keuntungan rumah tipe A itu keuntungannya itu adalah 6 juta per unit.
Sedangkan tipe B itu keuntungannya itu adalah 4 juta per unit. Keuntungan maksimum ya, ditanyakan adalah keuntungan maksimum, nilai optimumnya ya, yang dapat diperoleh dari penjualan tersebut adalah. Nah, di sini tujuan kita itu kan menentukan keuntungan maksimum dari penjualan, yang dimana keuntungannya itu berarti kan kita harus menentukan fungsi objektif dari keuntungan itu kan, nilai optimumnya kan keuntungan, dimana keuntungan rumah tipe A itu adalah 6 juta dan keuntungan tipe B itu adalah 4 juta. Misalkan nih, karena di sini berbicara tentang rumah ya, rumah tipe A dan rumah tipe B, kita misalkan saja rumah tipe A itu ya, rumah tipe A itu dengan X dan tipe B itu dengan Y. Maka dari sini diperolehlah fungsi optimumnya atau fx, y-nya itu adalah, tadi kan berbicara tentang keuntungan, berarti keuntungan yang menjadikan fungsi objektifnya. Di sini 6 juta si rumah tipe A, 6 juta X ditambah dengan keuntungan tipe B 4 juta Y. Oke, itu adalah fungsi objektifnya. Ditanyakan adalah keuntungan maksimumnya. Nah, pertama kita harus tentukan dulu fungsi kendalanya. Di sini kan fungsi kendalanya nggak ada, tapi kan kalau tipe soal kedua langsung diketahui kan fungsi kendalanya. Nah, di sini cara menentukannya itu kan menggunakan tabel sebenarnya kan, tapi kalau misalkan udah mahir mah langsung saja juga bisa. Jadi caranya gimana? Di sini kan berbicara tentang tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe A dan rumah tipe B. Di mana tipe A itu satu unitnya itu ya hanya memerlukan 100 meter persegi dan tipe B itu 75 meter persegi. Artinya ketika 100 meter rumah tipe A ditambah dengan 75 meter rumah tipe B itu tidak akan lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi batas maksimumnya itu 10.000 meter persegi. Jadi bisa kurang dari 10 atau bahkan bisa sama dengan 100.000, tergantung dari luas tanah masing-masing rumah ya. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan ya. Kalau kita bagi dengan 25 bisa ya. Kalau dibagi dengan 25 berarti kan di sini 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400 ya. Nah, kemudian selain itu tadi kan berbicara juga tentang jumlah rumah yang dibangun. Artinya jumlah rumah A ditambah dengan jumlah B itu maksimum atau paling banyak 125 unit. Artinya sama kan konteksnya dengan yang tanah seluas atau tanah yang tersedia. Berarti X rumah tipe A ditambah dengan rumah tipe B itu kurang dari sama dengan 125 unit. Kemudian pastilah si rumah tipe A itu dia positif dan nggak mungkin negatif kan, dan Y juga pastilah positif. Nah, ini kendala, fungsi-fungsi kendalanya. Sama kayak tadi, kita gambarkan dulu grafiknya ya. Kan kalau ini persamaan garisnya kan 4x ditambah 3y sama dengan 400. Nah, kalau misalkan ini itu tentukan ketika nilai x-nya itu 0, maka y-nya itu adalah 400 per 3 ya. Berarti kan sekitar 100-an lebih ya, 100 koma ya. Tulisin aja dalam bentuk pecahan juga nggak apa-apa sih. Jadi 0,400 per 3. Nah, sekarang ketika y sama dengan 0, ketika y sama dengan 0, tutup y-nya, berarti 400 bagi 4, x-nya itu adalah 100. Berarti 100,0. Ya, sama juga. Yang ini juga kita jadikan ke persamaan. X tambah Y sama dengan 125. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, tutup, maka Y-nya sama dengan 125. Ya. Kemudian ketika Y-nya itu sama dengan 0, tutup Y-nya, maka X-nya itu adalah 125. Jadi di sini 0,125 dan di sini 125,0. Oke?
Yang ini persamaannya adalah X sama dengan 0 dan ini adalah Y sama dengan 0. Ya, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ya. Di sini kita lihat titik-titiknya. Kalau untuk yang X sama dengan 0 itu adalah di sini ya. Ini adalah X sama dengan 0, sumbu Y ya, ini sumbu X. Yang ini adalah Y sama dengan 0. Oke, kemudian untuk garis X tambah Y sama dengan 125 itu kan 0,125. Mungkin kita ambil skala 50-50 kali ya. Nah, yang kecil aja ya, karena di sini terbatas. Di sini 50, 100, 150, berarti kalau 125 di sini ya. Ini 125. 50, 100, 150, berarti sini 125. Titik ini sama titik ini dihubungkan. Ini adalah persamaan garis X ditambah Y sama dengan 125. Nah, sekarang untuk yang 4X tambah 3Y ya sama dengan 400, itu kan titik 0,400/3 dan 100,0. Kan kalau 100,0 di sini ya letaknya ya. Ini kan 100. Berarti titiknya di sini. Nah, 400/3 itu kan lebih besar daripada 125 ya. 100 lebih besar lah pokoknya. Kenapa? Karena kan ketika 3 dikali 125 itu kan sekitar nilainya 375 ya. Nah, berarti kan itu di bawah 400. Maka di sinilah kita anggap lah ya. Kan nggak akan mungkin dia sampai mungkin kira-kira di sinilah gitu ya. Misalkan di sinilah, anggap di sini itu adalah 400/3 ya, gak nyampe lah 200 kan. Nah, berarti di sini terus sama titiknya di sini kita hubungkan titik ini sama titik yang 100. Oke? Nah, ini tuh adalah persamaan garis 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan persamaan garis pakai sama ya, sama dengan 400. Nah, sekarang kita tentukan daerah arsirannya. Pertama, kan kalau misalkan untuk yang X sama dengan 0 kan berarti arahnya ke kanan ya. Kita ambil aja yang beberapa aja tanda panahnya, jangan terlalu banyak. Nah, kalau yang ini juga ke atas. Oke. Kemudian, untuk yang persamaan garis 4X sama 3Y sama 400 kan di sini kurang dari, yang ini tuh plus. Kan tandanya berlainan, maka dia ke bawah. Oke. Ke bawah. Nah, sekarang untuk yang X tambah Y sama dengan 125 ya, yang ini karena di sini juga kurang dari dan ini plus, maka ke bawah juga. Nah, oke. Kita lihat kalau di sini ada 4 ketidaksamaan, berarti ada 4 panah yang arahnya itu berbeda ya. Nah, yang ini ke sini 1, 2, terus kemudian 3 sama persamaan garis untuk yang ini. Nah, ya, ini untuk garis yang ini kan. Oke, berarti ada daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah di sini kalau diarsir. Ya, oke. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan DHP, tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya itu adalah yang ini ya, 0,125, dan titik perpotongannya kita cari aja eliminasinya. Ini kan 4X sama 3Y sama 400, ini X tambah Y sama dengan 125. Misalkan kita ingin menghilangkan Y, berarti kan di sini kali 3 ya. Tulis dulu 4X tambah 3Y sama dengan 400. Kakak langsung aja ya. Di sini berarti 3X tambah 3Y sama dengan 375. Jadi kurang, berarti di sini 25, ini 0, ini X, X-nya 25, maka kita perlu pakai yang persamaan sederhananya. 25 ditambah Y untuk mencari nilai Y ya. Berarti Y-nya adalah 100. Nah, di sini dapatlah nilai titik pojok yang perpotongan dua buah garis itu adalah 25,100 ya. Kemudian titik pojok selanjutnya itu adalah yang ini. Itu adalah 100,0. Oke? Kakak kotakin dulu. Ini adalah titik pojoknya. Dan ini. Oke? Nah, setelah kita menentukan titik pojoknya, sama seperti biasanya yang contoh soal ke-2 dan ke-1,
Tentukan fungsi objektifnya. Dibatasin aja ya. Di sini fx, y itu kan tadi 6 juta X dan 4 juta Y. Kakak tuliskan aja dalam bentuk 6X dan ditambah 4Y, gak apa ya, tapi dalam juta gitu. Oke, di sini 6X tambah 4Y, titik pojoknya tadi 0,125, terus kemudian 25,100, kemudian 100,0. Nah, di sini kan X-nya 0 ya, ini X, ini itu adalah Y, 125 dikali 4, 125 dikali 4, berapa? 5, 4 kali 5, 20, 8, 500 ya. Nah, 500, berarti di sini jawabannya 500 juta, tadi kan JT ya. Kemudian 25 dikali 6, 25 dikali 6 itu kan 150 ya, 150 ditambah dengan 0,400, berarti kan ini adalah 550 juta. Nah sekarang yang ini 100 kali 6 itu 600 ditambah dengan 0, berarti 600 ya, 600 juta. Nah karena di sini ditanyakannya itu adalah keuntungan maksimum dan ini itu adalah fungsi objektif suatu keuntungan, maka langsung aja kita pilih mana paling tinggi, maksimum ya, itu 600 juta. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah 600 juta, seperti itu. Oke? Paham ya? Karena kan fungsi objektifnya itu sudah dalam bentuk keuntungan. Kan tadi 6 juta itu keuntungan rumah tipe A, yang 4 juta keuntungan rumah tipe B. Jadi ya kita langsung saja menentukan ini adalah si nilai atau keuntungan maksimumnya. Nanti ada lagi nih, ada sedikit perbedaan soal. Harus hati-hati makanya, nanti kita akan bahas ini di contoh yang keempat. Oke, sudah paham ya contoh yang ketiga? Oke, baiklah kita lanjut saja ke contoh yang keempat. Kalian lihatlah perbedaan antara nomor 3 dan nomor 4 nantinya ya. Ingat ya, nomor 3 itu yang diketahui adalah keuntungan rumah tipe A dan keuntungan rumah tipe B. Sedangkan nanti yang ke contoh keempat itu nanti yang diketahui itu harga penjualan, tapi yang ditanya keuntungan. Apakah nanti hasil fungsi objektifnya itu adalah langsung suatu keuntungan? Coba nanti kita bahas ke contoh yang keempat. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Seorang penjual buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual jeruk dan mangga. Berarti kan konteks di sini tuh menjual jeruk dan menjual mangga ya. Harga pembelian jeruk dan mangga itu masing-masing 5.000 per kilo untuk jeruk ya, kan berturut-turut. Kemudian 6.000 per kilo untuk mangga. Modal yang tersedia itu 600.000. Jadi ketika dia membeli jeruk dan mangga itu dia hanya mempunyai modal 600.000. Mungkin nggak lebih dari 600.000, nggak mungkin ya. Berarti nanti tandanya kurang dari setengah dengan. Nah di sini harga penjualan jeruk ya, jeruk itu dijual dengan harga 6.500 per kilo. Dan harga penjualan mangga itu dijual dengan harga 8.000 per kilo. Jika gerobaknya hanya dapat memuat 110 kg, berarti kan ketika jumlah si mangga dan jeruk itu dalam gerobak itu maksimum itu hanya bisa menampung 110 kg ya, jeruk dan mangga, maka laba maksimum, laba itu keuntungannya, laba maksimum yang dapat diperoleh penjual tersebut adalah, paham ya? Ini sama soalnya seperti tipe yang nomor 3, cuman perlu diperhatikan di sini, kan pertanyaannya laba maksimum, sedangkan di sini hanya diketahui harga penjualan. Coba ingat lagi, kaitan harga penjualan, keuntungan, sama harga beli apa? Coba ya, kan harga jual itu sama dengan, untung itu keuntungan sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli ya. Nah, terserah kalian menggunakan fungsi optimum, fungsi objektif yang dari harga jual boleh, tapi nanti di akhir menemukan nilai maksimumnya itu dikurangi dulu sama modalnya, boleh seperti itu, atau boleh juga kalian fungsi optimumnya kalian langsung di sini kan harga jualnya kan 6.500 untuk satu jeruk, langsung kita tentukan yang untuk keuntungannya kan dari 1 kg jeruk itu tadi dijual 6.500, yang harga belinya itu adalah 5.000, berarti kan untuk jeruk ya, berarti keuntungannya diperoleh 1.500 per kilo kan untuk jeruk.
Begitupun untuk yang mangga, dibeli itu 6.000 tapi dijual 8.000, berarti 2.000 untungnya per kilo. Nah, boleh langsung menggunakan fungsi objektif untuk yang keuntungan langsung. Nanti ketika mencari nilai fungsi optimumnya, langsung itu adalah nilai keuntungan maksimum atau laba maksimumnya. Tapi kalau menggunakan fungsi objektif harga jual, berarti nilai maksimum itu adalah nilai maksimum dari pendapatannya, ya, bukan keuntungan. Nanti di akhir dikurangi sama modalnya. Nah, bebas adik-adik senang lebih enak menggunakan yang mana gitu. Nah, kalau kakak coba di sini gunain fungsi optimum yang harga keuntungannya, langsung keuntungannya. Berarti apa? Tuliskan dulu ya di sini. Kan harga beli dari jeruk itu 5.000 per kilo, dan harga jualnya itu 6.500 per kilo ya. Nah, maka di sini diperoleh keuntungannya ya, diuntung. Untungnya itu adalah, kan ini 6.000 harga jual dikurang harga beli, berarti 1.500 per kilo. Oke. Nah, sekarang harga beli mangga itu 6.000 per kilo, dan harga jualnya itu 8.000 per kilo. Maka untungnya itu adalah 2.000 per kilo. Nah, dari sini kita perolehlah fungsi objektifnya ya, fx, y-nya itu adalah 1.500 x ditambah 2.000 y. Kenapa x dan y? Kita misalkan aja jeruknya itu adalah x dan mangga itu adalah y. Oke? Nah, setelah itu kita tentukan fungsi kendalanya ya. Di sini kan katanya tadi harga belinya itu jeruk itu 5.000, kalau yang mangga 6.000 dengan modal 16.000. Artinya apa? 5.000 x jeruk ya ditambah dengan 6.000 y itu kurang dari sama dengan 600.000. Kenapa kurang dari, Kak? Ya karena dia nggak akan mungkin lebih dari modalnya kan. Kalau lebih dari modalnya nanti dia ngutang dong gitu. Nah, kan dia ingin mendapatkan laba maksimum, segimanapun dia harus harus untung gitu kan di sini tujuannya. Nah, maka di sini 5.000x tambah 6.000y kurang dari sama dengan 16.000. Nah, ini bisa dikecilkan lagi. Sebelum kita mengecilkan, kurangnya 0,3 kurang 0,3 kurang 0,3. Udah, berarti di sini 5x tambah 6y kurang dari sama dengan 600. Oke, selanjutnya katanya harga penjualan rendah. Sekarang jika gerobak hanya dapat memuat 110 kg, artinya jumlah dari jeruk ditambah dengan jumlah dari mangga itu kurang dari 110 kg. Nah, selanjutnya masing-masing jeruk itu pasti positif dan mangga juga pasti positif kan, banyaknya nggak mungkin negatif. Nah, setelah itu ya kayak tadi kita cari persamaan garisnya. Ini kan persamaan garisnya 5x ditambah 6y sama dengan 600 ya. Berarti ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan, tutup x-nya, y sama dengan 100 atau 0,100. Nah, sekarang ketika y sama dengan 0, tutup y-nya, 600 dibagi 5 itu adalah 120 ya. 120 atau 120,0. Nah, lanjut untuk yang ini persamaan garis x tambah y sama dengan 110. Berarti kan ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 110. Jadi 0,110. Dan ketika y sama dengan 0 dan x juga 110. Jadi 110,0. Nah, ini adalah x sama dengan 0 atau berhimpit dengan sumbu y sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu x. Kita gambarkan pada pada koordinat kartesius. Ya, ini adalah y, ini adalah x. Nah, kemudian di sini kan titik x-nya itu ada 120, ada 110. Nah, berarti kita pakai skalanya itu skala 100 aja deh ya. Jadi kita anggap ini 100 segini, ini 100 ya. Berarti
segini lah ya, 110-nya. Terus kemudian dan 120-nya di sini ya. Oke, sekarang untuk yang Y-nya ada 100 dan ada 110. 100 kira-kira di sini lah ya. 100 dan 110. Oke. Nah, untuk yang X sama dengan 0 kan ini. Ya, ini adalah X sama dengan 0. Yang ini adalah Y sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan garis 5X tambah 6Y sama dengan 600 itu kan 0,100 berarti kan di sini ya. Dan 120,0 di sini dihubungkan titiknya. Nah, itu adalah 5X tambah 6Y ya sama dengan 600. Kemudian untuk yang X tambah Y sama dengan 110, 0,110 dan 110,0 kita dihubungkan nah, itulah ya kurang lebih. Oke. Nah, oke, sip ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan DHP-nya setelah kita menggambarkan grafik. Untuk ini kan dia kurang dari dan ini positif, maka dia di bawah ya. Yang ini kan persamaan garisnya. Kalau ini kan persamaan garis, ini itu persamaan garis 5X tambah 6Y ya. Kalau yang ini 110 sama 110, yang ini ya, itu persamaan garis X ditambah Y sama dengan 110. Nah, yang ini dulu, yang 5X kan ini garisnya, kan ke bawah tadi ya. Oke. Di sini. Sekarang untuk yang X tambah Y ini kurang dari, ini positif, nanti dia ke bawah juga ya. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang untuk yang X sama dengan 0, X lebih dari sama 0 kan ke sini ya. Beberapa aja kita ambil ya. Kemudian Y sama dengan 0 ke atas. Oke, sekarang kita lihat karena tidak ada 4 pertidaksamaan, berarti kita cari tanda panah yang 4 berbeda, yang ini, arahnya berbeda, yang ini, sama yang ini, dan sama yang ini. Oke, berarti DHP-nya yang mana? DHP-nya kayak ini. Diarsir ini, kakak arsir ya. Oke, nah setelah kita tentukan DHP-nya, tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya kan dekat dengan DHP, yang ini, kemudian perpotongannya, dan yang ini ya. Tuliskan, kalau ini kan itu adalah 0,100, kalau ini 110,0, dan ini tuh adalah perpotongan dua buah garisnya. Cari aja eliminasi. Misalkan mau eliminasi si X, berarti kan ini kali dengan 5. Tulisin dulu yang ini, 5X tambah 6Y sama dengan 600. 5 dikali X 5X, 5 dikali Y 5Y, 5 dikali 110 550 ya. Dikurang, berarti kan di sini 50, ini adalah Y. Nah, ini habis ya. Ketika Y 50 masukin aja ke sini. X ditambah 50 sama dengan 110. Berarti X-nya itu adalah 60. Maka titiknya adalah 60,50. Nah, yang ini adalah titik pojoknya, ini titik pojoknya, dan ini titik pojoknya. 0,0 juga iya, cuman kan di sini tanyakan lalu maksimum, jadi ini kita abaikan aja ya. Nah, barulah kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kan fungsi objektifnya tadi adalah 1500 X ditambah 2000 Y. Nah, di sini untuk titik pojok 0,100 ya, dan kemudian 60,50 dan 110,0. Masukin aja. 0 dikali 1500 kan 0, 100 dikali 2000 itu adalah 200.000 ya. 200.000. Nah, ini 60 dikali 15 itu berapa? 60 dikali 15, 6 dikali 5 ya, 6 kali 15 itu 90. Berarti 90.000 ya, 90.000 ditambah dengan 5 dikali 2, 10 tambah 0-nya 4. Berarti 100.000. Jadi kan sama dengan 190.000. Oke,
Oke, sekarang ini 110 dikali 15, 111 dikali 15 itu kan 5, 5, 1, 1, 165 ya. Tambah nolnya itu 3, berarti 165.000. Mana? Ini kan kita udah konteksnya itu udah keuntungan ya. Berarti mana yang paling besar itu adalah maksimum. Maka di sini tuh udah termasuk laba maksimumnya ya. Ini adalah laba maksimum. Oke. Jadi kalau misalkan kalian gunakan fungsi optimum yang ini 6.500 X tambah 8.000 Y, maka nanti dapatkan nilai maksimumnya. Nanti dikurangi dengan modalnya 16.000. Nanti kalian akan dapat nilai 200.000. Oke? Paham ya? Paham ya? Jadi perhatikan fungsi objektifnya. Apa yang ditanyakan, nilai optimumnya apa yang ditanyakan, terus apa yang diketahui. Kemudian kalau misalkan diketahui harga jualnya, ditanyakan laba ke maksimumnya, boleh langsung fungsi optimumnya itu dicari dulu aja keuntungannya berapa gitu. Oke? Karena kan keuntungan itu harga jual dikurang dengan harga beli. Seperti itu. Ya. Coba kita bahas contoh yang selanjutnya, yaitu contoh kelima. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Makanan ringan merek A yang harga belinya 1.000 per bungkus ya. Ada merek A, harga belinya itu 1.000 per bungkus, jualnya itu harga 1.100 per bungkus, sedangkan makanan merek B yang harga belinya itu adalah 1.500 dan dijual dengan harga 1.700. Seorang pedagang makanan ringan mempunyai modal, jadi modalnya 300.000 ya. Dan kiosnya dapat menampung paling banyak 250 bungkus. Oke, makanan ringan menampung 250 bungkus makanan ringan. Oke, titik ya ini ya. Pedagang tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi dia menginginkan keuntungan maksimum jika ia membeli makanan ringan seberapa, makanan ringan B berapa kan gitu. Oke, kita tentukan dulu fungsi optimumnya atau fungsi objektifnya. Di sini itu dia menginginkan keuntungan, ya, menginginkan keuntungan. Kemudian yang diketahui di sini kan keuntungan itu berhubungan dengan harga jual dan harga beli, ya, harga jual dan harga beli. Berarti gimana? Berarti ya sama kayak tadi ya tipe soalnya. Kita tuliskan dulu harga beli dari ini makanan merek A ya. Itu harga belinya 1.000 per bungkus ya, dan harga jualnya itu 1.100 per bungkusnya. Nah, maka untung adalah 100 rupiah per bungkus ya. Oke, nah itu untuk merek B. Sekarang merek A, sekarang merek B. Harga belinya itu adalah 1.500 ya per bungkus dan harga jualnya 1.700 per bungkus. Maka keuntungannya itu adalah 200 per bungkus. Nah, maka dari sini kita perolehlah fx, y-nya itu atau fungsi optimumnya 100 X ditambah 200 Y. Kita misalkan X itu adalah makanan ringan A ya, dan makanan ringan B itu adalah Y. Nah, dari sini kita tentukan fungsi kendala-kendalanya dulu. Berarti kan harga belinya 1.000 untuk yang A, harga beli yang B itu 1.500. Berarti kan 1.000 X ditambah 1.500 Y itu kurang dari modalnya berapa tadi? Kan di sini kan berhubungan berkaitan dengan konteks pembeli, berarti kan kaitannya sama modal kan 300.000. Coret tiganya ya. Oh, di sini ada dua angkanya, berarti coret dua aja, dua angka. Yang ini sama yang ini sama yang ini. Sekarang sama-sama dibagi dengan 5 bisa ya. Berarti 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 30 bagi 5 kan itu 6 dikali 2 berarti dikali 100 berarti 600. Nah, kemudian katanya juga kiosnya dapat menampung paling banyak 250 bungkus. Berarti ketika si makanan ringan A ditambah dengan makanan ringan B itu tidak lebih dari sama dengan 250. Kemudian X-nya itu positif ya, seperti biasa. Kan kalau makanan itu nggak akan mungkin dia negatif jumlahnya ya. Nah, ini banyaknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Tulis dulu persamaan garisnya. 2x tambah 3y
sama dengan 600. Berarti kan di sini ketika X-nya itu 0, langsung aja X-nya 0, 600 bagi 3 itu adalah 20 ya, 200. Oke. Yang ini ketika Y-nya 0, 600 bagi 2 itu adalah 300. Oke, sekarang untuk persamaan garis ini X ditambah Y sama dengan 250. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 250. Dan untuk Y sama dengan 0 ya, maka X-nya 250. Nah, ini adalah X sama dengan 0, ini adalah Y sama dengan 0. Barulah kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Ini adalah Y, ini adalah X. Nah, di sini X-nya itu kan 300, 250 ya. Berarti kita ambil skala 100 aja. 100, 200, 300. X-nya 300 di sini. Ada 250, kan 250 berarti di sini ya, 250. Oke. Kemudian Y-nya 200 sama 250. 100, 200, 300. Berarti kan di sini 200, 250 ya. Kemudian kita gambarkan ini adalah X sama dengan 0 ya, seperti biasa X sama dengan 0. Yang ini adalah Y sama dengan 0. Kemudian untuk yang persamaan garis 2X sama 3X sama 600 itu kan 0,200 berarti di sini sama 300,0 dihubungkan. Nah, inilah kira-kira ya. Itu adalah persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 600 ya. Kemudian persamaan garis X tambah Y sama dengan 250 itu adalah 0,250 di sini dan 250,0 di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian tentukan DHP-nya. Kita lihat di sini kurang dari, di sini positif, maka berlainan ya ke bawah. Kan kalau ini tadi itu apa sih? X tambah Y sama dengan 250 ya. Untuk yang ini berarti kan di sini persamaan garisnya kan ini. Oke. Kemudian yang X tambah Y kurang dari sama dengan 250 dikurang dari positif, berlainan juga berarti ke bawah ya. Yang ini ke bawah. Sorry, kelewatan dia. Nah, kemudian yang ini ya. Terus kemudian yang X lebih dari sama 0, berarti ke sini. Ke atas ya, sampai atas ya lebih dari sama 0. Udah, kita lihat aja tanda panah yang 4 buah yang berbeda artinya. Yaitu yang ini, pastinya yang ini juga, yang ini sama yang ini. Oke? Berarti daerah himpunan penjelasannya itu adalah yang ini. Oke, dari tadi sama mulu ya diambil di situ. Ini sama yang ini sama ini itu titik pojoknya. Ini kan berarti 0,200. Yang ini adalah 250,0 dan ini adalah eliminasinya, eliminasi kedua persamaan. Ini kan ini kan berapa tadi? 2X ya. 2X tambah 3Y sama 600. Kalikan aja kalau misalkan kita ingin eliminasi X. Berarti kalikan 2X tambah 2Y sama dengan 500 ya. Tuliskan yang ini, 2X tambah 3Y sama dengan 600. Kurang, berarti kan negatif 100. Ini negatif Y. Berarti kan Y-nya itu adalah 100. Maka di sini masukin ke sini. Kalau Y-nya 100 kan 100 pindah ke sini jadi 150 X-nya ya. Berarti dapatlah titiknya itu adalah 150,100. Oke? Nah, yang ini tuh adalah titik pojoknya, titik pojoknya, titik pojoknya. Oke? Nah, setelah itu di mana, Kak? Setelah itu masukin ke fungsi objektifnya ya. Nah, masukin ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya kan fx, y sama dengan 100x tambah 200y. Kan keuntungan maksimum ya. Titik pojoknya 0,200, kemudian 150,100, kemudian 250,0. Masukin 0 kali ini 0 kan ya, 200 kali 200 itu adalah 40.000. Oke. Kemudian 150 kali 100, 15 kali 1 kan 15 tambah 03. Berarti kan 15.000 ditambah dengan 2 nolnya 4, 10.000. 20.000. Berarti 20.000. Berarti ini kan 35.000.
Sekarang 250 kali 100 itu kan 25.000 tambah 0 ya. Berarti maksimum yang mana? Tentulah maksimum yang 40.000. Ini kan maksimum. Tapi pertanyaannya apa? Dia pedagang itu akan mendapatkan keuntungan maksimum jika yang membeli apa? Berarti bukan ini kan, bukan nilai keuntungan maksimumnya yang ditanyakan. Tapi ketika ia membeli apa, kita fokusnya ke titiknya. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini kan artinya 0 makanan ringan, makanan A, dan 200 makanan ringan B. Jadi dia ketika dia membeli makanan ringan B 200, berarti kan makanan ringan A nya gak usah dibeli. Jadi dia akan memperoleh keuntungan maksimum seperti itu. Oke? Nah, kita lanjutkan ke contoh terakhir. Ini contoh soalnya agak sedikit menarik ya. Ini agak sedikit berbeda. Kita lihat saja langsung ke contoh yang nomor 6. Oke, kita bahas contoh terakhir, itu contoh yang ke-6. Untuk dapat diterima di suatu perguruan tinggi, seorang calon mahasiswa harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 7. Ingat ya, lulus tes matematika itu tidak kurang dari 7. Kalau tes biologi nilainya tidak kurang dari 7. Ini tuh nilainya tidak kurang ya harusnya. Soalnya pengulangan deh ya. Itu dihapus dulu ya. Tes biologi. Nah, oke, lanjut sini ya. Nilai tidak matematika itu tidak kurang dari 7, tes biologi tidak kurang dari 5. Sedangkan jumlah nilai matematika ya, ingat jumlah nilai matematika dan biologi tidak boleh kurang dari 13. Seorang calon memiliki nilai, jadi ada seorang calon nih ceritanya memiliki nilai jumlahnya itu dua kali nilai matematika dan 3 kali nilai biologi itu dijumlahin sama dengan 30. Maka bagaimana hasil tes calon tersebut? Apakah dia diterima? Apakah dia tidak pasti ditolak? Apakah dia mungkin diterima dengan asalkan syaratnya apa? Nah, itu kita coba kerjakan atau bahas soal nomor 6 ini. Nah, pertama kita lihat di sini kan ditanyakan hasil tes calon tersebut. Nah, otomatis kan calon tersebut itu ketika apa sih tadi nilai dari calon tersebut itu apa gitu kan? Di sini katanya seorang calon itu memiliki nilai, tulis ya. Calon itu memiliki nilai jumlah 2 kali nilai MTK dan 3 kali nilai biologi. Berarti kan misalkan nilai matematika MTK itu X dan biologi itu adalah Y. Berarti kan 2 kali nilai matematika ditambah dengan 3 kali nilai biologi hasilnya 30. Nah, kemudian apa lagi? Batas-batas yang lain. Batas-batas yang lain selain 2X tambah 3 ini kan fungsi optimumnya ya istilahnya, cuma dia dalam persamaan garis. Kemudian katanya kan tadi yang dikatakan lulus tes matematika itu tidak kurang dari 7, berarti kan X-nya tidak kurang dari sama dengan 7. Kalau tidak kurang berarti dia lebih dari sama dengan 7. Berarti kan kalau tidak kurang gak boleh 6 kan, berarti dia bolehnya itu minimal 7 gitu. Nah, kemudian untuk yang biologinya itu tidak kurang dari 5. Jadi kata tidak kurang itu lebih dari sama dengan. Kalau misalkan kata paling banyak maksimum itu adalah kurang dari. Tapi kalau tidak kurang atau minimum itu berarti lebih dari sama dengan. Oke, selanjutnya katanya jumlah nilai matematika dan biologi X ditambah Y itu tidak kurang dari 13, berarti lebih dari sama dengan 13. Berarti ini adalah fungsi kendalanya. Kita gambarkan kita gambarkan grafiknya. Ini kan X sama dengan 7. Kalau ini Y sama dengan 5. Kalau ini adalah X ditambah Y sama dengan 13 persamaan garisnya ya. Ketika X-nya itu 0, tutup X-nya, Y-nya 13. Ketika Y-nya itu 0, tutup Y-nya, X-nya 13. Oke, kita gambarkan kalau ini ketika X-nya itu 0 berapa? Y-nya itu berarti 10 kan? 3Y sama 30 berarti 0,10. Ketika Y-nya itu 0, maka X-nya itu adalah 15. Berarti 15,0. Nanti kita cek gitu ya, ketika persamaan garis ini tuh memenuhi di DHP-nya enggak gitu. Berarti kita harus cari dulu DHP dari yang kakak lingkaran ini.
Nah, jadi setelah kita menentukan ketentuan dari kelulusan dari suatu perguruan tinggi, jadi kan batas-batasnya ini atau kendala-kendala ini adalah ketentuan dari kelulusan suatu perguruan tingginya. Maka kita gambarkan juga boleh. Misalkan kita gambarkan dulu deh ya, gambarkan dulu kendala-kendalanya. Kan ini udah ditentukan ya titik-titik koordinatnya. Kita gambarkan dulu. Karena di sini x-nya itu ini kan y, ini adalah x. X-nya itu 15 dan 13, kita gunakan skala 5 aja. Ini 5, 10, 15. Kan 13 di sini ya. Kemudian y-nya juga 13 sama 10, 5, 10, 15. Nah, sekarang untuk x sama dengan 7 ya, di sini x sama dengan 7. Berarti 7 kira-kira di sini lah ya, 7. Oke, dan 5. Ini x yang 7 tuliskan di gambar dulu garisnya. Ini x sama dengan 7, kalau ini y sama dengan 5. Oke, terus kemudian persamaan garis ini 0,13. 0,13 di sini ya 13. Dan 15,0 di sini. 13,0. Ya. Kemudian dihubungkan. Itu ya persamaan garisnya. Ini tuh persamaan garis x tambah y sama dengan 13. Nah, cara pertama itu kita bisa menentukan status dari calonnya itu apakah diterima atau tidak. Itu bisa kita gambarkan si nilai calon itu kan berupa persamaan garis ya. Kita gambarkan 0,10 sama 15,0. Bentar, sebelum itu kita tentukan dulu DHP-nya ya. DHP dari si tiga ketentuan ini. Kan kalau x lebih dari sama 7 kan ke sini ya arahnya. Oke, kalau yang ini pasti ke atas. Kenapa pasti ke atas? Karena kan di sini plus, lebih dari sama nano, ini kan plus ya, positif B-nya. Maka dia sama tandanya lebih dari, berarti ke atas yang diarsir. Kemudian, yang diarsir kemudian yang ke atas yang untuk Y-nya lebih dari sama dengan 5. Berarti kan daerahnya yang mana? Kita lihat aja daerah mana yang berbeda. Yang kan 3 kesamaan. Kita ambil yang panahnya berbeda, 3 buah panahnya yang berbeda. Nah, berarti ini adalah DHP-nya ya, yang dari sini sampai sini itu DHP. Oke, kita gambarkan persamaan garis dan nilai calon tersebut ya. 0,10 di sini dan 15,0 di sini. Kalau dihubungkan, nah dihubungkan ternyata dia tidak terletak pada DHP. Berarti artinya apa? Dia tidak memenuhi nilai calonnya dengan ketentuan-ketentuannya. Kan kalau dia memenuhi ketika dia garisnya di sini. Berarti apa? Calon tersebut pasti tidak diterima di PT itu. Nah, cara yang lain selain kita menggambarkan persamaan garis nilainya, kita juga bisa cari eliminasinya. Di sini kan persamaan garis nilai dari calonnya sama ketentuan salah satu ketentuannya itu x tambah y sama 13. Kan di sini 2x tambah 3y sama 30. Misalkan kalian ingin menentukan nilai dari calon tersebut, nilai biologinya berapa. Berarti kan kita harus mengeliminasi x. Berarti kan tulisin dulu 2x tambah 3y sama dengan 30. Nah, ini kan x tambah y sama 13. Kalau di sini 2x, kalikan 2 aja. 2x tambah dikali y 2y, 2 kali 13 26. Dikurang, berarti di sini 4, 3 dikurang 2y. Nah, artinya apa? Nilai biologinya kan tadi y itu biologi 4. 4 itu tidak memenuhi ketentuan, sedangkan di ketentuan itu y-nya harus lebih dari 5. Artinya ya udah pasti dia tidak diterima seperti itu. Oke, paham ya? Kalau misalkan y-nya itu diterima, ya kita cek lagi biologinya gitu. Kalau misalkan sesuai dengan ketentuan terima, kalau enggak ya tidak terima gitu. Atau nanti dia ada syaratnya diterima asalkan apa gitu, nilai matematikanya lebih dari berapa gitu, terus nilai biologi lebih dari berapa. Nah, nanti mungkin kalau adik-adik ketemu soal yang tipe-tipe sampai ini cobain aja gitu ya. Nah, ini kurang lebih ada soalnya itu agak sedikit menarik ya problem ini. Itu menggunakan konsep dari program linear. Nah, gitu ya. Oke. Cukup sekian pembahasan materi terkait program linear, yaitu menentukan nilai optimum dari suatu bentuk objektif. Semoga apa yang kakak bahas di video kali ini bisa membuat adik-adik semakin paham terkait materi program linear.
yang mungkin adik-adik ingin menghadapi ujian atau ulangan harian tentang program Nier, semakin yakin dan optimis gitu. Wah, aku bisa nih gitu tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal program Nier kalau sudah nonton di video kali ini ya. Nah, jangan lupa juga ditonton video-video program Nier yang lainnya karena itu ada part atau bagian-bagiannya ya. Jadi kakak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan DHP, cara membuat model matematika, dan terakhir ini cara menentukan nilai optimumnya. Jadi step by step adik-adik harus tonton. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau setengah-setengah ntar ilmunya juga setengah gitu ya. Oke, nah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini dan untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar seperti biasa ya. Kalau misalkan ada waktu kakak balas ya. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatannya. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Salam dari Kak Asri, salam Genius.